Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kali ini ketemu lagi dengan Pak Guru pada pembelajaran tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Kali ini kita pada pembelajaran kedua. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari anak-anak kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi anak. Mari anak-anak berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, sekarang tugas anak-anak adalah perhatikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Bagaimana pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk dan bagaimana pula kondisi rakyat di Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober tahun 1911. Berikut ini kebijakan yang dibuat Raffles selama menjalankan tugasnya. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. 3. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya di Bogor. Kebun raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman yang ada di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah land rent. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan pajak tanah mengalami kegagalan. Berikut ini adalah faktor-faktor kegagalan sistem pajak tanah. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia.
Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Tujuan VOC di Indonesia adalah 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Namun, memasuki abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Berikut adalah faktor-faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC. 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC antara lain: 1. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari tahun 1808, Herman William Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wellesley. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Setelah menjadi Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels adalah: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan di ujung pulau. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels. Daendels menerapkan sistem kerja paksa Rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi. 2. Memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang murah. Berikutnya, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan berikutnya menjual tanah-tanah. Anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang pemerintahan kolonial di Indonesia. Selanjutnya, mari kita belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud benda yang terjadi antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perubahan wujud benda yang pertama adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Berikut ini contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari, antara lain air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Selanjutnya, pada proses pembuatan agar-agar. Perubahan wujud berikutnya adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Berikut contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Es batu mencair saat dibiarkan di ruang terbuka. Selanjutnya, saat memanaskan mentega. Perubahan wujud benda berikutnya adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari adalah air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air.
Selanjutnya, ketika kita menjemur pakaian basah. Anak-anak, untuk perubahan wujud mengembun, menyublim, dan mengkristal akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, cobalah anak-anak menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa berikut ini. Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan contoh salah satu lagu wajib. Lalu, apa lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib. 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran tadi, kalau masih ada kesulitan, masih belum dimengerti, anak-anak putar kembali video pembelajaran tadi. Sekarang tugas anak-anak adalah kerjakan latihan soal berikut ini dan ditulis pada buku tugas siswa. Jangan lupa dikirim ke WA Pakti. Anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.